Wa amma mashu ba'd maudhi'in najasati biturabi fala yujzi'u. Adapun mengusap tempat yang kena najis anjing itu diusap dengan debu tanpa dicampurkan dulu dengan air, itu tidak cukup. Wala yajibu idkhalul yadi fil ina'i bal yakfi ayyulghiyahu fil ina'i wa yuharrikahu. Tidak wajib memasukkan tangan ke dalam wadah yang dijilat anjing itu. Bahkan cukup ayyalghi fil ina'i yuharrikahu. Air itu dia tuangkan, gerujuk ke wadah dan digerak-gerakkan. Itu cukup, tidak harus melibatkan tangan. Wa yustahabbu yakuna ad-durabu fi ghairil waslatil akhirati liyatiya alaihi ma yunadhifuhu wal afdalu ay yakuna fil ula. Dianjurkan debu yang bersama air itu tidak dilakukan di basuhan terakhir yang ketujuh. Itu kurang bagus. Harus sebelumnya ketujuh yang. Kenapa kok tidak yang terakhir? Agar debu itu kedatangan sesuatu yang membersihkan, yaitu air bersih. Air keruh kan, yang debu air keruh campur debu. Itu kalau di terakhir kan masih kotor. Maka kalau sebelum terakhir, kelima, ketiga atau kedua itu bisa bersih oleh yang air murni. Walau fi ma'in qalilin ad-dha'amin fa asabah dzalikal ma'u aw ad-dha'amu thawban aw badanan aw ina'an wajib alaihi ghusluhu sab'an ihdahunna bit-turabi. Apabila anjing itu menjilat air sedikit, air satu mangkok misalnya, atau menjilat makanan atau kue, lalu kue yang cair ya. Lalu air yang kena jilatan anjing itu atau makanan yang kena jilatan anjing itu mengena pada pakaian atau badan atau wadah yang lain. Maka wadah lain ini, pakaian lain ini wajib dibasuh 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan debu. Walau fi ina'in fihi dha'amun jamidun alqama asabahu ama hawlahu wantafa'a bil baqi ala dhaharatihi sabiqati kama fil roti tamutu bisamni al jamidi wallahu alam. Apabila anjing itu menjilat wadah yang ada makanan padat, makanan yang tidak cair, maka buang bagian-bagian yang kena jilatan itu, dibuang dan sekitarnya, kemudian sisanya dimanfaatkan artinya dimakan dalam keadaan suci yang sebelum jadi dijilat anjing. Sama persis dengan tikus yang mati di samin ya. Samin itu kan susu padat. Itu ya yang tersentuh itu saja dihilangkan, dibuang. Wallahu alam. Amma qauluhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilabi tsumma qala ma baluhum abarul kilabi tsumma rakhasa fi kalbi as-saydif kalbil ghanami wa fi radil ukhra wa kalbil zar'i fa hadha nahyun an yaqdina'iha wa qad ittafaqa ashabuna ghairuhum ala annahu yahrumu iqdina'ul kalbi li ghairi hajatin mithlu ay yaqdaniya kalban i'jaban bi suratihi aw lil mufakharati bihi wa hadha haramun bila khilafin. Adapun kata-kata Imam Muslim bahwa amar Rasulullah SAW rawi ya, baqatil kilab. Kemudian lanjutannya rawi mengatakan mabalu kilab. Kemudian rakhasa fi kalbi saidi kalbil ghanami, di ayat yang lain kalbi zar'i
Nah, hadis ini adalah larangan memelihara anjing. Hadis ini adalah larangan memelihara anjing. Dan para teman-teman kami sesama mazhab Syafi'i telah bersepakat dan ulama yang lain bahwa haram memelihara anjing tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan. Contoh tidak ada kebutuhan itu ialah memelihara anjing karena mengagumi wajah anjingnya mungil misalnya, atau karena membanggakan anjingnya paling lincah atau paling cepat misalnya larinya. Itu haram tanpa khilaf ulama. Wa ammal hajatul lati yajuzul iqtina'u laha faqad warada hadha al-haditsu bitarkhisi li ahadits asya'a wa ya'zar'u wal masyatu was saydu hadha jaizun bila khilafin. Adapun kebutuhan memelihara anjing yang diperbolehkan memelihara anjing karena ada kebutuhan itu ialah hadis ini menerangkan bahwa diringankan memelihara anjing karena ada kebutuhan itu. Salah satu 3 kebutuhan, yaitu karena menjaga tanaman, menjaga ternak, kemudian menjaga ternak dan untuk berburu. Anjingnya dibuat berburu. Ini hukum boleh kalau sudah ada hajat seperti itu tanpa ada perbedaan ulama. Wa talaf ashabuna fi qdina'ihi li harasatid duri wal durubi. Fi qdina'il jarwi li yu'allama. Faminhum man harramahu li anna rukhsata innama waradat fi salasatil mutaqaddimati. Para sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang hukumnya memelihara anjing. Tujuannya menjaga rumah, menjaga jalan-jalan, dan hukumnya memelihara anak anjing untuk diajari berburu misalnya. Itu ada sebagian teman-teman kami mengharamkan. Kenapa? Karena keringanan diperbolehkannya memelihara anjing itu diterangkan hanya tiga alasan di atas. Jadi selain itu tidak boleh. Wa minhum man abahahu wa wal asahu li'annahu fi ma'naha. Ada sebagian dari mereka juga memperbolehkan memelihara anak anjing itu karena ini pendapat yang lebih kuat, lebih sahih, karena sama alasan mengajari anjing agar bisa berburu itu sama dengan alasan 3 di atas itu. Wa ikhtalafu aidan fi man yaqtana kalba sayyidin wa huwa rajulun aysidu wallahu alam. Para sahabat-sahabat kami juga beda pendapat tentang hukumnya orang yang memeliharakan anjing berburu, padahal dia tidak berburu. Padahal dia adalah laki-laki yang tidak berburu, tidak pandai berburu atau malas berburu. Wallahu alam. Wa amal amru bi qatlil kilabi faqala ashabuna in kana al-kalbu aquran qutila. Wa lam yakun aquran lam yajuz qatluhu sawa'un kana fihi manfaatun minal manafi'il madhkurati aw lam yakun. Adapun perintah Nabi untuk membunuh anjing itu menurut sahabat-sahabat kami ialah dilihat-lihat apabila anjingnya itu galak, anjingnya itu suka nerekam, maka harus dibunuh. Apabila tidak galak, tidak suka mengganggu orang, maka tidak boleh membunuh. Baik di anjing itu ada 3 manfaat di atas atau tidak ada. Qala Imam
Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Imamul Haramain wal amru bi qatlil kitab mansukhun qala wa qad sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi marratan thumma sahha annahu naha an qatliha. Imam Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, berkata, perintah Nabi untuk membunuh anjing-anjing itu sudah dihapus. Perintah itu sudah tidak wajib lagi. Kemudian kata Imam Haramain, ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan, menyuruh untuk membunuh anjing-anjing suatu ketika. Kemudian ada hadis sahih lagi bahwa Rasulullah melarang membunuh anjing-anjing. Qala istaqarra syar'u alaihi ala tafsil allati dzakarna. Kemudian kata Imam Haramain, kemudian syarak telah resmi pada hukum ini, larangan membunuh, tapi mengikuti rincian-rincian yang sudah saya sebutkan itu. Qala wa amara bi qatlil aswadil bahimi akan hadza fil ibtida'i wa wal ana mansukhun. Hadza kalamu Imam al-Haramaini wa la mazid ala tahqiqihi wallahu a'lam. Kemudian kata Imam Haramain, Rasulullah pernah memerintahkan untuk memerintahkan untuk membunuh anjing hitam pekat. Larangan Rasulullah, perintah Rasulullah ini adalah di awal-awal Islam. Sekarang sudah mansuh, sudah tidak berlaku lagi hukum perintah membunuh anjing hitam itu. Inilah yang disampaikan oleh Imam Haramain, dan sudah tidak kurang lagi, sudah tidak perlu ada tambahan dalam pendalaman keterangan dari Imam Haramain, sudah tidak perlu, sudah. Wallahu a'lam.